Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pernah suatu ketika saya membuat aplikasi, tapi waktu itu saya masih hajar gitu aja deh. Pokoknya ada order sikat gitu. Tapi waktu itu saya belum banyak ilmunya, yang penting jadi, yang penting bisa selesai, terus transferan masuk. Tapi akhirnya ternyata ada dampak negatifnya. Apa itu? Pada suatu hari aplikasi yang saya buat itu karena comot sana comot sini dari Stack Overflow dari ini itu ya jadi benar sesuai dengan apa yang diinginkan. Tapi ketika saya membuka codingan saya sendiri rasanya gimana ya, nggak tega mau mau ngelanjutin coding lagi, takut error. Kalau error nyarinya pusing, trackingnya bug jadi susah dan seterusnya. Banyak sekali kelemahan-kelemahan ketika saya menerapkan prinsip asal sikat hajar saja. Ternyata yaitu salah satunya mau buka codingan sendiri aja susah, apalagi kalau suatu saat nanti kita pairing, ngoding bersama dengan partner. Wah, itu bahaya, bisa bisa caci maki ya, bisa bully-bulian. Nah, makanya kita harus belajar bagaimana cara membuat code yang bersih, yang tidak ruwet dan enak dibaca. Ngoding itu kayak nulis novel. Pada prinsipnya ngoding seperti menulis novel, kita menulis untuk orang lain atau at least untuk diri kita sendiri dalam durasi waktu yang berbeda gitu. Nah, saya akan sedikit mengajarkan, sharing experience saya dalam menggunakan salah satu arsitektur desain yang ada di baik di mobile application maupun di web application atau di aplikasi yang ada di server sana. Nama arsitekturnya adalah MVC, Model View Controller. Ini sebenarnya hanyalah salah satu dari sekian banyak arsitektur desain yang lain. Contohnya ada MVP, ada MVVM, kemudian ya masih ada beberapa, cuman saya nggak sebutkan di sini. Oke, apa sih MVC? Tapi sebelum kita masuk ke dalam detail mengenai MVC, kita perlu mengetahui tentang domain, model, karena ini nanti akan berhubungan dengan model. Kita akan berulang-ulang kali menyebut istilah model. Apa sih model? Yuk kita coba dengan sampel yang sederhana ini. Nah, siapa yang suka dengerin musik? Pasti semuanya suka dong. Musik, entah itu di Spotify, Joox, atau di Winamp. Masih ya Winamp. Oke ya itu deh. Kita ambil satu item yang paling sederhana dalam konteks strip atau playing musik player. Item yang paling sederhana adalah song, benar nggak song? Nah, song itu kalau di sini saya cuplikan ada dua buah song, yang satu Mahadewi dan satunya Bongkar punya Iwan Fals. Ya, ini song, item lagu. Item lagu ini teman-teman, kalau kita ini secara visual ya, ini kita mudahkan saja. Kalau kita transformasi dalam sebuah code ya, kita ubah dalam sebuah code, kira-kira bentuknya seperti ini nih teman-teman. Ada sebuah kelas, di dalamnya ada beberapa properti atau variabel, mulai dari title, artisnya siapa, tahun berapa, genrenya apa, dan mungkin ada albumnya apa, kemudian dan mungkin ada banyak informasi yang spesifik relate dengan sebuah item lagu. Hanya saja di sini saya ambil yang paling simpel, ada title, artis, year, genre. Ya, ini adalah representasi sebuah item lagu dalam sebuah musik player, bagaimana bentuk code-nya. Simpel kan? Ya, ini yang disebut dengan model. Kemudian saya tingkatkan lagi lebih lebih advance sedikit. Nah, sekarang kumpulan-kumpulan lagu ini misalnya kita bikin dalam satu kategori. Nah, biasanya disebut dengan playlist. Ada playlist hit tahun 90-an, ada playlist hit tahun 2000-an, ada playlist penghantar tidur, playlist apa yang lain. Tapi intinya playlist adalah kumpulan dari lagu-lagu. Dan
dalam sebuah musik player biasanya kita ada satu interaksi ya, ada sebuah interaksi kita bisa mencet tombol create new playlist. Kemudian setelah create new playlist kita masukkan nama playlistnya dan di situ kita bisa memasukkan lagu, add song, add song, add song, add song, add song. Paham ya? Nah, bagaimana bentuk code-nya? Code-nya kita bisa transformasi seperti ini teman-teman. Nah, yang bagian atas ini ada kita inisiasi lagunya, song, mulai dari Panggung Sandiwara tahun 90-an hingga Mahadewi yang tahun 2000-an. Kemudian kita bikin playlist setnya, kita bikin playlistnya, playlist, kemudian kita bikin playlist lagu 90-an, lagu 2000-an, kemudian dua playlist ini kita insert ke dalam add playlist menggunakan metode add playlist. Kemudian setelah itu di trigger dengan show songs untuk menampilkan lagu. Bisa dibaca ya teman-teman, enak ya, enak kan coding yang kalau rapi kayak gini, nggak ruwet. Nggak ruwet kayak hidupmu. Jadi gini, sebenarnya ini yang disebut dengan domain model ya. Jadi ada behavior business model atau logic yang ini nggak berhubungan sama sekali dengan UI ya. Kita ini belum ngomongin UI sama sekali. UI itu dalam konteks MVC itu dikategorikan sebagai view. View itu ya ada button, ada teks, ada window-nya, kemudian ada text editor, ada label, kemudian ada list box-nya. Itu adalah kategori view. Nah, view itu juga ada logiknya. Logik yang ada di view itu contohnya jika playlistnya tahun 90, dan warnanya jadi hijau. Kalau playlistnya tahun 2000-an, warnanya jadi merah. Nah, itu adalah logic UI ya. If buttonnya diklik, then how. Nah, itu logiknya UI. Sedangkan kalau logiknya bisnis, nah itu merepresentasikan merepresentasikan interaksi atau behaviornya sebuah sistem. Ya, seperti yang saya contohkan di sini. Jadi ada nge-create song, kemudian bikin playlistnya, kemudian menambahkan playlist ini ke dalam musik playernya. Ini semua tanpa UI pun ini semua bisa dilakukan. Nah, yang jadi isu adalah sebenarnya MVC itu adalah memisahkan antara komponen UI atau view dengan komponen model dan sekaligus dipisahkan lagi dengan controller. Apa aja sih itu? Yuk kita coba detailkan satu persatu. Tapi sebelumnya saya kasih satu insight bahwa MVC ini sebenarnya sudah ditemukan atau pertama kali di-announce, dirilis itu tahun 1970. Wah, panjang sekali perjalanannya. Dan banyak menginspirasi untuk membangun framework UI. Dan semakin kesini variannya jadi ada banyak. Jadi udah nggak cuman panah-panahnya bentuknya udah nggak gini, tapi ada macam-macam variannya. Hanya saja pada bagian ini, video ini saya fokus dengan satu ini aja biar teman-teman paham semua. Oke ya, oke, paham. Nah, model, kita mulai dari model. Model itu kalau berdasarkan definisinya yang ditulis sama siapa ya? Saya kok lupa ngambil referensinya. Oh, Martin Flower. Oke, jadi ingat. Sip. Model adalah objek yang merepresentasikan sebuah informasi terhadap spesifik domain. Nah, domain itu maksudnya bukan domain .com, .net, .org itu bukan ya, tapi domain itu kontekstual ya, konteks. Kalau konteksnya adalah musik player ya tadi domainnya tentang musik, maka itemnya atau modelnya ada song, ada playlist, ada musik player, kemudian mungkin ada backward, ada forward, kemudian apa lagi ya, song. Ya itulah kira-kira yang merepresentasikan pada domain tersebut ya. Nah,
Pada bagian model itu sama sekali tidak ada visual, ya, sama sekali tidak ada visual, atau ini tidak depend sama sekali terhadap komponen UI. Maksudnya bagaimana? Cirinya itu kalau kita nge-create model itu nggak mungkin kita kalau di Java itu import list view. Kalau di C# atau .NET itu berarti using button. Nah, itu nggak ada import library komponen view. Maka di situ sekali lagi model itu bersih dari ketergantungan terhadap view. Ya. Nah, kemudian view, apa itu view? View itu view kalau di terjemahannya Martin Fowler, view is only about display of information. Ya, jadi ini tugasnya view itu hanya menampilkan informasi. Jadi bisa jadi mungkin sekali objek model kita song tadi isinya ada title, artis, tahun, genre, tapi begitu di render dalam sebuah tampilan dia munculnya cuman judul sama artis. Sedangkan dua informasi yang lain tadi disembunyikan. Bisa nggak? Bisa, sangat memungkinkan. Karena logikanya kalau kita sudah memisahkan antara model dengan view, nah ini satu model itu mau di render dalam bentuk berbagai macam tampilan juga oke, bisa. Nah, inilah bagusnya kalau kita menggunakan prinsip arsitektur desain software arsitektur ini, ya. Jadi kita bikin objek model song itu satu kali, tapi nanti bisa di reusable dalam berbagai bentuk tampilan. Gitu. Jadi kita nggak nulis coding berkali-kali sesuatu hal yang sama, itu kita hindari hal-hal seperti itu. Reusable. Nah, berikutnya controller. Apa itu controller? Kalau tadi model sama view kan udah dipisah ya. Nah, any change to information, kalau ada informasi yang berubah, segala informasi yang berubah yang ada di domainnya model itu dihandle oleh controller, ya. Sekali lagi, any change to the information are handled by third member of the MVC Trinity. It's the controller. Maknanya controller itu tugasnya adalah menghubungkan antara model dengan view. Pusing nggak? Nggak. Ini nggak sulit. Controller itu isinya logic behaviornya. Atau apa ya, kalau saya kasih contoh yang lain ya. Jadi di model itu hampir nggak ada logic. Jadi seandainya kamu membuka sebuah, ini konteksnya masih musik player ya, terus di situ misalnya ada fitur mengurutkan sort by title. Nah, yang tugasnya melakukan sort, logic melakukan sort itu naruhnya di controller. Sedangkan yang supply datanya itu ada di model. Yang supply data yang di model. Kemudian yang merender tampilannya itu adalah view. Nah, ini sih view. Nah, itu tangannya bingung. Gitu intinya gitu. Paham ya? Mudah lah. Oke, berikutnya, nah yang perlu teman-teman ketahui adalah arah anak panah ini. Yang saya kasih transparan warna merah atau pink ya ini. Maknanya gini, view itu depends on model ya. View itu tergantung dengan modelnya, ada anak panahnya, tergantung dengan model. Tapi model tidak tergantung dengan view, ya, nggak ada panahnya, nggak ada anak panahnya. Begitu juga controller itu ada anak panah yang mengarah ke model. Maka maknanya adalah controller ini dia depends on model, tapi tidak sebaliknya. Model tidak tergantung pada controller. Sedangkan controller dan view itu bisa saling ketergantungan, bisa saling berhubungan.
Nah, paham kan? Jadi view dan model itu perantaranya adalah controller. Bahaya kalau salah ngomong. Bisa kepleset. Oke, next. Nextnya adalah kenapa sih isu pemisahan ini sangat penting ya. Yang pertama, masing-masing komponen tadi memiliki different concern ya. Sekali lagi, masing-masing komponen model, view maupun controller itu memiliki concern yang berbeda. View itu lebih concern ngomongin tentang optimasi UI ya. Optimasi UI. Menampilkan UI yang cantik, yang cakep, yang enak ya, intuitif dan seterusnya. Sedangkan ngomongin tentang model itu urusannya dengan supply datanya. Ya. Model itu thinking about business policy, tentang rule-nya, rule of the game-nya. Kayak tadi misalnya kita bisa nge-create playlist bisa di-insertkan ke dalam music player, kemudian playlist bisa menambahkan song, dan itu kan bisnis polisnya. Nah, sedangkan untuk merender tampilannya itu hanyalah tugasnya si view. Paham kan? Nah, kemudian different interface and yet use the same model code. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi dengan dipisah tadi, satu model itu bisa digunakan untuk ditampilkan dalam berbagai macam bentuk tampilan. Terus satu lagi, non-visual object are usually easier to test than visual ones. Ya, maksudnya ini kalau udah ngomongin tentang unit testing, tentang test driven development, ini udah next stepnya, melakukan testing dengan scope yang lebih kecil dalam spesifik domain model itu jauh lebih mudah daripada melakukan testing yang sudah integrated dengan UI-nya ya. Karena nanti komponen testingnya akan lain ya. Kenapa kok harus pakai unit testing? Nah, gini, logikanya sekarang gini. Misalnya kamu membuat aplikasi yang sedikit banyak kompleks ya. Untuk bisa melakukan purchase kamu harus melewati 5 langkah. Halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, halaman 4, halaman kelima. Nah, delalah itu bahasa Indonesia apa ya? Kok kebetulan kamu melakukan perbaikan pada step kelima. Perbaikannya kecil, cuma mengubah satu baris. Tapi untuk mencoba memastikan itu, kalau nggak pakai unit test ya, kamu harus ngedebug itu, harus ngerunning, di deploy ke device karena butuh UI, dan kamu harus masuk ke step 1, 2, 3, 4, 5 terus berulang-ulang. Padahal ngetesnya hanya di ujung. Itu kalau nggak pakai unit test. Tapi kalau pakai unit test, kita bisa memastikan source code kita itu benar, efektif, dan it's work tanpa harus melalui proses nge-build dan deploy ke dalam device. Jadi sangat-sangat mempersingkat waktu. Hanya saja jelas effortnya agak sedikit lebih dan experience-nya harus lebih advance untuk bisa menerapkan hal ini. Nah, satu lagi, saya sangat merekomendasikan buat kalian untuk membaca buku ini. Googling aja deh. Recommend to read. Judulnya Patterns of Enterprise Application Architecture. Jadi materi yang ada di video ini saya banyak terinspirasi dari tulisannya Martin Flower. Ya, bukunya ya sudah saya tampilkan di sini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang pemrograman, dan mudah-mudahan kita setelah melihat video ini kita bisa melakukan coding dengan lebih baik, tidak ruwet seperti hidup kita. Ngodingnya jangan sampai ruwet. Ya, kalau bisa ngodingnya bisa dibaca diri sendiri dan bisa dibaca orang lain. Terima kasih, jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.